Selamat bertemu, kita bersyukur bisa beribadah bersama. Saya membawa salam daripada keluarga besar GKI Palembang. Selamat bertemu, selamat beribadah bersama, Bapak sekalian. Kita satu keluarga besar GKI, kita bersyukur di banyak tempat dan saya ditempatkan di Palembang, Bapak sekalian ya. Jadi kalau ada yang mampir ke Palembang, boleh mampir ke GKI, Bapak sekalian ya. Selama saya di Jakarta juga dulu sering mampir di sini. Cuman pertama pelayanan baru hari ini, Bapak sekalian. Kira hari ini kita bisa belajar firman Tuhan bersama, kita bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa bersama sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Dalam anugerah-Mu, hari ini kami berdapat kembali beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh rindu juga Tuhan, Engkau sekali lagi juga menyapa setiap kami melalui firman-Mu. Karena kami sungguh rindu akan firman-Mu yang boleh kembali menyegarkan, menguatkan, menegur dan menuntun hidup kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Sehingga waktu yang ada ini Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi Engkau secara pribadi menyapa setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berarti waktu ini sepenuhnya kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami semua, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, semua tema yang diberikan pada saya hari ini adalah tema ini, waspada tentang ragi kemunafikan. Saya cerita dulu sebagai pembuka untuk kita, Bapak sekalian, ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar Bapak sekalian ya. Ada satu perusahaan memproduk itu produksi semprotan seperti ini, Bapak. Kalau biasa kita pakai semprotan nyamuk, Bapak sekalian kira-kira gitu ya. Ini nyemprot mobil, Bapak sekalian. Mobil bagus disemprot jadi jelek. Ini saudara sekalian ya. Lalu ya kayak lumpur gini, saudara ya, semprotan ini. Mereknya udah saya hapus, saudara ya. Nah, Bapak sekalian, ternyata waktu dia memproduksi produk semprotan ini, ternyata sangat laku, Bapak sekalian. Karena apa? Saudara yang punya mobil yang off-road gitu, mobil yang biasanya untuk naik gunung gitu ya. Kan kalau punya mobil bagus seperti itu, lalu naik gunung, pertama beli mungkin rajin naik gunung gitu pakai. Lama-lama kan males juga mungkin saudara ya. Nah gimana supaya tetap bangga bisa pamer? Belilah semprotan ini, murah gitu kira-kira. Tinggal mobil disemprot aja. Karena lumpur ini tanpa kerikil, tanpa benda-benda tajam, jadi kalau udah disemprot nanti kalau dicuci juga bersih lagi, mobilnya nggak gores gitu ya. Nah kenapa orang pakai seperti ini? Ya untuk pamer saudara. Abis mana? Abis naik gunung, gunung A, gunung B, gunung C gitu, cerita pulang gitu ya. Wah heboh sekali, lalu mobilnya juga kayak berantakan, kayak kotor kayak begini saudara ya. Nah waktu seperti itu, nah zaman sekarang kan makin maju. Setelah begitu saudara apa? Difoto gitu kan, pamerin lah di status di WhatsApp, mungkin masuk Facebook, masuk Instagram, Twitter atau apapun lah kira-kira kita bisa cerita. Saya habis ke sana gini-gini cerita gitu kan. Saudara, untuk apa saudara orang lakukan itu? Sebenarnya kan nggak perlu kan, ngapain seperti ini nggak ada kerjaan saudara. Untuk cari perhatian. Nah ternyata produk ini laku sekali waktu diproduksi itu saudara. Orang pakai ini untuk apa? Menunjukkan satu cari perhatian, tunjukkan bahwa dia melakukan itu, padahal nggak demikian, saudara. Akibatnya orang akan lihat dia kan, orang lihat dia lebih daripada sebenarnya. Yang kalau kita boleh jujur, itu sebenarnya cuma drama kan. Itu hanya manipulasi pikiran orang supaya orang memandang dia dengan berbeda. Orang lakukan hal-hal seperti itu. Cuman celakanya, saudara, kalau kemudian orang tahu, oh rahasianya itu lumpurnya ini lumpur bohongan, cuma semprotan aja, saudara gitu ya. Akibatnya apa saudara? Orang nggak percaya lagi. Kemudian hari kalau dia betul-betul naik gunung saudara gitu, dia pergi gitu, dia pulang cerita sama teman-teman sama saudara, orang percaya nggak? Wah ini drama pasti cerita lagi gitu kan, nggak beneran. Padahal dia beneran saudara. Itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi saudara. Hal yang berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin seperti itu juga saudara. Dalam bentuk yang berbeda, kita berusaha melakukan hal seperti itu, sehingga akhirnya hidup kita jadi sering main drama. Nah orang sebut sebagai satu kemunafikan saudara. Akibatnya apa saudara? Kalau orang tahu siapa kita, akhirnya orang melihat kita tidak menjadi kesaksian yang baik. Ya orang Kristen tapi dramanya banyak bohongnya gitu dan sebagainya. Gimana kita jadi berkat di tengah dunia kalau hidup kita seperti itu? Nah maka hari ini sama kita mau belajar dari firman Tuhan, dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kita, ingatkan kita jauh-jauh lebih dahulu tentang hal seperti ini. Saja kita baca dari firman Tuhan, dari dua bagian firman Tuhan. Pertama kita lihat dari Lukas pasal 12, ayat pertama sampai yang ke-7. Kita baca bertanggapan Bapak sekalian. Ayat pertama,
Bapak Ibu ayat yang kedua dan demikian silih berganti ya. Lukas 12 ayat pertama sampai ke-7, saya ini ambil dari TB2. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat yang kedua kita lihat, bagian kedua dari 1 Samuel 16 ayat ke-7 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya baca ayat yang terakhir, kalimat terakhir. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan, berbeda seorang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak sekalian, tema kita adalah waspada ragi kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan banyak orang mendefinisikan bermacam-macam, bisa tafsir macam-macam, bisa intinya tahulah kira-kira seperti itu kan. Orang bilang itu munafik apa gitu ya. Nah, Kamus Bahasa Indonesia ternyata juga menjelaskan dengan penjelasannya sangat baik. Kamus Bahasa Indonesia mengatakan munafik adalah berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya ya kepada agama tersebut dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya di hatinya tidak. Itu penjelasan yang pertama. Jadi pura-pura percaya, pura-pura setia gitu ya dengan agama tertentu, dengan sesuai ajaran agamanya. Tapi dikatakan sebenarnya di hatinya tidak. Itu munafik ya. Yang kedua, suka atau selalu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi dengan kata lain, kata-katanya dan perbuatan itu berbeda gitu ya. Melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Arti yang ketiga dikatakan bermuka dua. Itu munafik saudara ya. Nah munafik itu apa? Dalam latar belakangnya kalau kita pelajari, munafik itu awal katanya aslinya itu menunjukkan pada aktor. Seseorang yang bermain drama gitu ya, main drama, mainkan peran tertentu dikatakannya atau baca sesuatu di atas panggung. Atau waktu zaman Yunani dulu dikatakan ada seorang aktor yang naik ke panggung, dia memakai topeng. Lalu dia bisa pakai topeng itu menceritakan sesuatu sesuai dengan topengnya itu gitu ya. Pakai topeng A dia akan ngomong A, setelah itu diganti topeng yang lain dia ngomong yang berbeda lagi. Pakai topeng. Itu awalnya. Dari situlah kata munafik atau hipokrit itu ya, hipokrites bahasa aslinya itu muncul saudara. Jadi menunjukkan sesuatu seperti aktor atau orang yang memainkan suatu drama yang pakai topeng, saudara ya. Nah, kata ini kemudian hanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, yang menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu, kira-kira gitu ya. Khususnya dalam hal moral dalam kehidupan. Jadi perkembangan katanya hanya ke sana, saudara. Jadi kalau kita dan bahasa kita sederhananya apa itu munafik? Kira-kira gambaran kita adalah seperti aktor gitu ya. Aktor yang main drama, kira-kira gitu kan. Atau yang kedua, seorang yang memakai topeng. Gampang kan saudara ya. Munafik itu apa? Ya pakai topeng gitu ya. Bukan aslinya dia. Atau kayak orang main drama. Main drama aktor yang memainkan peran tertentu. Padahal dia ya nggak begitu. Dia hanya peran aja sama hanya main drama aja. Nah itu kata munafik Bapak sekalian. Nah ciri-cirinya apa? Alkitab berikan banyak ciri juga tentang kemunafikan. Kalau kita baca dalam Matius 23 misalnya ya dan banyak hal dalam pengajaran Tuhan Yesus kita menemukan banyak ciri pengajaran orang munafik. Orang munafik cirinya apa saudara? Luar tidak sama dengan dalam, kira-kira gitu kan. Luarnya ini yang ditampakkan, tapi dalamnya nggak begitu.
Contoh yang paling jelas kelihatan kita melihat dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Waktu dia bertemu dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka kalau datang sama Tuhan Yesus tuh nanya firman Tuhan. Tuhan apa? Firman Tuhan begini-begini. Waktu mereka tanya, tujuannya apa? Baca firman Tuhan bukan? Ternyata bukan. Mereka tanya itu untuk apa? Untuk cari kesalahan Tuhan Yesus. Siapa tahu Tuhan Yesus salah ngomong. Nah, disitulah mereka akan serang gitu kan. Mereka cari-cari alasan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi motivasinya bukan seperti itu, saudara. Luar tidak sama dengan dalamnya. Maka dikatakan orang munafik itu cirinya yang kedua, yang seperti itu, luar tidak sama dengan dalam. Mereka melakukan sesuatu dengan motivasi yang jelas tidak tulus, saudara. Hanya supaya dilihat orang. Orang munafik sering melakukan sesuatu supaya dilihat orang, kelihatannya dia rohani, kelihatannya itu luar biasa sampai orang puji, wah luar biasa kamu ya, kamu rohani sekali dan sebagainya. Tapi tidak tulus, tidak murni. Maka Tuhan memberikan contoh waktu mereka berdoa misalnya. Orang munafik berdoa itu bukan betul-betul berdoa cari Tuhan, tapi supaya dilihat orang. Wih rohani sekali ya dia doa ya. Lalu memberikan sedekah, dia berpuasa. Itu supaya apa? Dilihat orang, tidak tulus motivasinya. Saudara, tapi bedakan juga munafik dengan orang menguasai diri, saudara ya. Karena bilang, oh munafik berarti kita apa aja boleh bebas. Enggak demikian juga. Saudara, bedakan munafik dan menguasai diri tentu ya. Orang menguasai diri adalah apa? Orang marah misalnya nih. Marah bisa keluar macam-macam kan dari mulut kan. Orang yang bisa menahan diri adalah apa? Menguasai diri. Ya tahan mulutnya gitu kan. Tapi kalau orang munafik gimana? Kalau marah dia enggak, dia ceritanya senyum-senyum, baik-baik. Oh enggak apa-apa, padahal hatinya jengkel kayak apa. Nah itu munafik, saudara, bisa bedain saudara ya. Kalau menahan diri kan diam. Tapi kalau yang munafik ada apa? Beda ceritanya, dia marah dia tunjukkan dalam bentuk yang baik sekali, merangkul, padahal nusuk nanti dari belakang. Nah itu munafik saudara. Ya. Nah Bapak sekalian, orang munafik punya standar ganda. Jadi untuk orang lain harus seperti ini, dia sendiri tidak melakukannya. Dia cuma bisa mengatakan sesuatu nyuruh orang, teorinya pintar kira-kira gitu ya. Dia tidak konsisten, perkataan tidak sejalan dengan perbuatannya. Itu kira-kira gambaran ciri-ciri orang munafik yang kita gampang ngerti sehari-hari bisa kita temukan, saudara sekalian ya. Nah, akibatnya apa orang kalau bersikap munafik? Orang kalau dia pintar sekali munafiknya, seringkali juga banyak pengikutnya, saudara, banyak yang kagum. Ini orang luar biasa sekali, apapun lah bentuknya, saudara ya. Orang akan kagum, karena apa? Terpesona dengan luar biasanya dia, kan itu main drama, saudara. Bisa luar biasa. Tapi kemudian akibatnya apa? Kalau sesaat orang sampai tahu aslinya dia, nah terbalik. Tadi sangat dikagumi, akhirnya orang sangat benci, saudara. Wah ternyata selama dia munafik, ternyata dia nggak begitu, dan sebagainya, saudara ya. Akhirnya orang bisa benci sekali dan orang bisa, bahkan kalau orang Kristen melakukan, jadi batu sandungan bagi banyak orang kan. Orang kan melihat, waduh ternyata orang Kristen yang saya kenal baik, luar biasa, nggak seperti itu ternyata. Nah saudara sekali itu bisa terjadi. Itu tentang kemunafikan saudara. Maka satu hal yang boleh kita merenung dalam kehidupan kita hari ini. Apakah kita juga termasuk orang seperti itu? Atau kita pernah ketemu orang seperti itu? Di gereja, apa kita sama dengan kita di rumah, di kantor, atau di luar? Seringkali saya dengar cerita ya, ada jemaat yang mungkin nggak di sini saudara ya. Di rumah lagi perang gitu ya, papa mama perang, ribut, suami istri ribut, berantem. Di mobil masih berantem, begitu turun mobil gandengan tangan gitu ke gereja. Duduk baik gitu ya. Yang paling kesal siapa saudara? Pasti anak lah. Papa mama nih munafik di rumah lagi berantem, di gereja baik-baikan gitu ya. Pulang ribut lagi, begitu masuk mobil parkiran langsung ribut lagi mau makan di mana gitu saudara. Dan sebagainya. Nah seringkali kan bisa begitu, yang paling lihat siapa? Anak-anak saudara. Saya kenal banyak remaja misalnya anak-anak ya, di kebetulan remaja nyanyi gitu ya. Harap papa mama kalian baik-baik semua ya. Jangan pulang nanti kasihan papa mamanya ya. Nah saudara, itu situasi sehari-hari yang kita bisa lihat. Karyawan kita bisa lihat juga. Ini bos Kristen di gereja luar biasa misalnya, atau rajin ibadah. Apakah hidupnya juga seperti itu? Atau hidupnya sangat baik saudara? Nah kemudian Tuhan mengatakan bahaya itu kemunafikan seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan waspadalah terhadap ragi kemunafikan. Yaitu dikatakan kemunafikan orang Farisi tadi. Tadi dikatakan waspadalah terhadap ragi itu kemunafikan orang Farisi. Waspada di bahasanya adalah berarti hati-hati, berawas-awas, berjaga-jaga, sungguh-sungguh dikatakan, atau dengan kata lain perhatikan sungguh-sungguh secara serius, perhatikan, waspada, jangan lengah, kira-kira itu waspada, perhatikan. Dengan apa? Ragi.
kemunafikan. Ragi itu Bapak sekalian kita semua tahu ragi. Bapak sekalian ragi itu sebenarnya aslinya netral. Ragi itu ya arti bisa positif bisa negatif tergantung konteksnya. Karena Tuhan juga mengajarkan kerajaan Allah itu seperti ragi yang dikatakan masuk ke tepung lalu akhirnya seluruh tepung itu akhirnya dihamiri. Jadi kamir itu jadi berkembang gitu ya, seluruh tepung itu jadi roti kan saudara ya. Itu pengaruh yang positif. Tapi juga ragi itu kan Tuhan juga mengajarkan hati-hati tentang ragi kemunafikan karena ragi itu juga memberikan seperti suatu tanda kutip mencemari saudara. Dicemari sesuatu yang bisa juga artinya jadi negatif. Kalau cemari artinya adalah apa? Satu benih sedikit tapi akhirnya pengaruhnya bisa besar tanpa terasa. Semuanya terpengaruh. Saudara masukkan ke tepung kan, satu titik di tepung itu satu bagian, akhirnya seluruh tepung itu satu adonan itu terpengaruh oleh ragi itu. Nah ragi itu dikatakan seperti itu. Berikan pengaruh, termasuk saudara akhirnya jadi dosa, jadi termasuk kemunafikan. Jadi ragi itu pengaruhnya besar. Nah Tuhan katakan hati-hati tetap ragi kemunafikan orang Farisi. Tadi katakan terhadap ragi itu kemunafikan orang Farisi. Tuhan berikan contoh yang paling penting dalam kehidupan kita tentang kemunafikan itu dari orang Farisi. Bisa lihat bukan teladan contoh saudara ya. Kita bisa lihat dari orang Farisi munafiknya kayak apa. Nah Tuhan Yesus mengatakan orang Farisi itu tidak menelan rumah janda-janda, tapi mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Saudara bayangkan mereka kelihatan rohani banget, doa panjang-panjang, padahal dikatakan mereka adalah hamba uang, bahkan tega dikatakan menelan rumah janda-janda. Nah janda waktu itu bukan janda yang biasa. Dalam Alkitab konteks latar belakang satu janda biasanya orang yang betul-betul janda, nggak punya anak, lalu hidupnya sangat susah, miskin. Nah, udah miskin seperti itu pun dikatakan orang Farisi itu dikatakan apa? Menelan rumah janda-janda, bayangin. Udah susah kayak gitu pun berusaha ditelan rumahnya kira-kira gitu ya. Dengan segala cara saudara. Tapi di depan orang, kelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Orang kira dia sangat rohani. Padahal hatinya begitu jahat. Mereka juga memberikan persembahan persepuluhan dan perhitungan sangat detail. Persembahannya luar biasa, detail sekali sampai orang tahu, wah kamu sampai sedetail itu ya. Kamu hasil tanaman sampai kalau kayak kita misalnya dapat buah 10 itu betul satu dikasih gitu dipersembahkan kan kira-kira gitu saudara ya. Begitu detailnya. Tapi Tuhan katakan mereka mengabaikan hal yang penting dari firman Tuhan yang lainnya. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Kan itu lebih sulit. Tapi yang kalau ini kelihatan bisa bangga, bisa cerita sama orang. Kemarin saya baru panen loh, saya persembahan sama Tuhan dan seterusnya. Mereka pentingkan hal-hal di luar. Tapi Tuhan katakan mereka apa? Dalamnya kotor. Tuhan katakan mereka seperti cawan atau pinggan atau sekarang kita sebut kayak mangkok, piring saudara ya. Luarnya itu bersih sekali tapi dalamnya Tuhan katakan penuh dengan kotor, sangat kotor. Atau bahkan Tuhan katakan gambar mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Kuburan itu di luarnya putih, bersih, bagus, padahal dalamnya penuh tulang belulang dan kotor gitu saudara dan banyak hal-hal yang buruk di dalam. Tuhan sampai lukisan seperti itu. Jadi waktu mereka mengajarkan firman Tuhan, hukum Tuhan, mereka ajarkan, tapi sebenarnya adalah apa? Mereka seolah-olah kayak dekat sama Tuhan, ngerti banget firman Tuhan, padahal hidupnya jauh dari Tuhan. Tuhan berkali-kali menegur mereka kan, karena mereka munafik. Kamu kayak dekat sama Tuhan, padahal enggak, pura-pura rohani aja. Ya ngomongnya sih ngomong Alkitab gitu, karena ahli Taurat, saudara ya orang Farisi. Nah itu Tuhan katakan, itu orang Farisi, maka Tuhan katakan waspada terperagi kemunafikan dari orang Farisi, karena apa? Kenapa kita harus waspada? Karena Tuhan katakan, munafik itu seperti ragi. Kelihatannya kecil, sepele. Tapi kemudian diam-diam mempengaruhi semua. Sampai tanpa sadar semua terpengaruh. Itu bahayanya ragi, kemunafikan. Kemudian akan masuk pelan-pelan, hanya pengaruhi semua tanpa disadari. Bapak Ibu, kalau kita ngerti konteks bagian ini, kemudian kita dalam Alkitab, kita melihat contoh yang paling jelas. Adalah apa? Tuhan mengajar pada murid-muridnya, termasuk Petrus saat itu. Tapi kita melihat dalam Alkitab Petrus 2 kali gagal dalam hal ini Bapak sekalian. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Waktu Petrus menyangkal Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia sampai bersumpah dikatakan ya, kalau kita baca di Alkitab sampai mengutuk, aku nggak kenal dia. Saudara bayangkanlah, murid kesayangan, maksudnya dia selama ini dekat sama Tuhan Yesus, dia berani sampai waktu menyangkal Tuhan, ngomongnya beda banget saudara, main drama kan. Itu yang lakukan Petrus. Kemudian hari setelah Petrus melayani, jadi rasul saudara. Kitab Galatia menceritakan pernah Paulus tegur Petrus, karena apa? Munafik lagi saudara. Kenapa Petrus munafik? Waktu dikatakan dia makan bersama orang-orang yang tidak bersunat, maksudnya dia makan dengan orang-orang Kristen yang non-Yahudi, dia makan,
Kemudian datanglah orang-orang Yakobus, itu mungkin tak apa yang mereka lakukan, datang ngasih nasihat kali ke Petrus gitu ya. Lalu akhirnya Petrus apa? Menjauhi mereka, karena dia takut dengan orang-orang Yahudi yang orang-orang Kristen Yahudi. Jadi sebelumnya dia dekat dengan orang yang Kristen yang non-Yahudi. Kemudian setelah diomongin itu dia takut, dia narik diri, sekarang dia jauhi orang Kristen non-Yahudi itu, dia dekat dengan orang Yahudi, orang yang bersunat dikatakan, karena dia takut. Lalu Paulus tegur, kok kamu munafik? Dikatakan nggak boleh begitu. Kira-kira ya seperti itu saudara ya, itu ringkasnya. Jadi saudara sekalian, kemunafikan itu satu hal yang serius. Padahal sebelumnya jauh-jauh hari, sebelum Tuhan nanti naik ke atas kayu salib, dia sudah ingatkan murid-muridnya, waspadalah terhadap lagi kemunafikan. Dan kemudian kita tahu Petrus sendiri melakukan, dan dia melakukan kemudian hari juga. Saudara, jadi kemunafikan itu bukan satu hal yang sederhana, hal yang gampang yang kita anggap sepele. Ternyata itu serius banget, saudara sekalian. Bisa menjatuhkan kita. Maka hal yang terakhir untuk kita. Kalau setelah kita tahu, Tuhan kata waspada terhadap lagi kemunafikan. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam kemunafikan? Nah, kalau kita baca Alkitab tadi dan bagian tadi, bahwa sekalian nanti bisa baca di rumah, dari Lukas pasal 12 tadi. Ternyata Tuhan menghubungkan kemunafikan itu dengan rasa takut, saudara. Ayat pertama Tuhan kata waspadalah terhadap lagi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ayat kedua, Tuhan langsung hubungkan dengan takut. Saudara, itu satu kebetulan? Enggak, Tuhan tahu itu yang sering terjadi, saudara. Ayat kedua mengatakan, jangan munafik karena apa? Tidak sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui, dikatakan. Apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang. Apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Tuhan katakan hati-hati jangan dengan kemunafikan, hati-hati karena apa? Tuhan katakan, apapun yang kamu sembunyikan itu satu saat akan dibukakan. Kamu nggak bisa bersikap munafik seterusnya. Satu saat akan Tuhan bukakan, dikatakan. Semua akan disingkapkan. Maka apa yang harus dilakukan? Ayat berikutnya dikatakan, takutlah akan Tuhan. Lebih takut akan Tuhan daripada yang lain. Maka ayat keempat dikatakan, aku berkata kepadamu hai sahabat-sahabatku. Tuhan katakan kepada sahabat, pada muridnya, ya kamu sahabatku, dikatakan, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jangan takut pada mereka yang membunuh tubuh. Lalu kemudian, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Tuhan ulang-ulang, kamu harus takut sama siapa? Takut sama Tuhan. Jangan takut sama orang. Yang bahkan orang dia bisa membunuh kamu, jangan takut dikatakan. Mereka bisa membunuh tubuh, tapi dikatakan takutlah pada dia. Karena mereka cuma bisa bunuh tubuh, gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi takutlah sama dia, sama Tuhan yang sanggup dia membunuh dan punya kuasa melemparkan mereka ke dalam neraka. Takutlah sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sini sebenarnya adalah apa? Bagaimana supaya tidak jatuh dalam kemunafikan? Tuhan katakan, hal yang pertama kita harus punya adalah punya hati yang takut akan Tuhan. Bukan takut manusia, tapi takut kepada Tuhan. Nah, seringkali kita takut pada manusia karena apa? Takut direndahkan, takut dihina, takut dianggap tidak penting dan sebagainya. Akhirnya kita lebih takut sama orang. Itu nggak Bapak sekalian? Kita takut orang lain bicara apa tentang kita. Kita takut, ujung-ujungnya adalah takut orang. Tapi Tuhan, jangan takut pada manusia, tapi takutlah akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, Alkitab gambarkan takut akan Tuhan itu bukan takut seperti takut serem saudara ya, kayak takut hantu, bukan. Tapi takut, Alkitab hubungkan adalah apa? Takut dalam arti hormat dan kasih. Waktu orang takut akan Tuhan, dia akan menghormati Tuhan. Dia tahu ini Tuhan, dia hormat sama Tuhan. Lalu kemudian di balik rasa takut itu juga, takut hormat itu adalah ada kasih. Sama saya sudah gambarkan seperti anak sama orang tua. Anak takut sama orang tua, takut apa? Takut dipukul dan sebagainya, harusnya enggak. Takut yang seharusnya adalah takut hormat. Saya hormati karena dia orang tua saya. Lalu saya mengasihi dia sehingga saya tidak berbuat hal yang buruk supaya apa? Orang tua saya enggak malu, supaya orang tua saya tidak sedih, tidak kecewa lihat hidup saya. Apalagi kita sama Tuhan, saudara sekalian. Takut akan Tuhan membuat kita akan hormat kepada Tuhan, membuat kita mengasihi Tuhan, maka membuat kita berusaha melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan berusaha hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan.
itu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan juga akhirnya adalah hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dia tidak dipenuhi oleh berbagai ide-ide munafik atau omongan orang yang bikin dia pusing, saudara gitu ya. Enggak, dia penuhi oleh firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Karena saya takut akan Tuhan. Itu yang seharusnya, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, hormat dan mengasihi Tuhan, dia juga akan hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dia bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang pertama, takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kemudian Tuhan lanjutkan. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil, sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Kemudian Tuhan hubungkan yang burung pipit. Apa hubungannya lagi, saudara sekalian? 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang. 2 keping dapat 5 ekor. Tapi saudara, kalau kita baca di Matius lebih unik lagi. Matius menggambarkan adalah apa? Satu keping itu bisa beli 2 ekor. Tapi ternyata kemudian Lukas katakan 2 keping bisa beli 5 ekor. Berarti ada apa? Ada 1 burung pipit bonus, saudara sekalian. Yang untuk oleh penjual, ya kalau kamu 2 keping saya tambahinlah 1 burung pipit, betul nggak? Bonus kan? Nah, tapi Tuhan katakan adalah apa? Sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Berarti adalah apa? Burung pipit yang bonus pun, yang murah pun Tuhan tidak lupakan. Burung pipit adalah burung yang paling murah yang ada waktu itu dijual untuk orang miskin. Orang miskin kan kalau beli daging mahal ya, belilah burung pipit, saudara. Paling murah. Satu uang yang paling kecil bisa dapat 2 ekor burung pipit. Saudara sekalian, itu yang Tuhan katakan. Lalu bahkan dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kita nggak pernah hitung jumlah rambut di kepala kita, kecuali rambut kita nggak ada rambut, saudara. Nggak usah hitung, saudara ya. Tapi kalau kita ada rambut, kita nggak pernah hitung, saudara. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang tidak dihargai aja berharga, dikatakan tidak dilupakan Tuhan. Apalagi dikatakan kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan kenal kita. Tuhan lihat detail hidup kita sampai rambut kita pun dia tahu detailnya, hal yang kita nggak pernah perhatikan, saudara. Dan Tuhan katakan adalah apa? Kita berharga di mata Tuhan. Percayalah, dikatakan kita tidak akan dilupakan Tuhan. Percaya Tuhan itu sayang kita. Nah, kalau kita tahu seperti ini, apa kita perlu iri sama orang lain, saudara? Kan nggak perlu, saudara. Tuhan kenal kita, Tuhan sayang sama kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, Tuhan nggak pernah buang kita. Kalau kita tahu kita begitu berharga, kita perlu munafik nggak? Nggak perlu, saudara. Kita nggak perlu iri sama orang lain. Hari ini ada satu tren, saudara ya, seringkali orang bilang ada namanya FOMO gitu ya. Fear of missing out gitu, takut ketinggalan tren gitu. Orang udah tren sana, tren sini, aduh saya ketinggalan, malu, takut, nggak enak diomongin orang, dan rasanya gimana. Ada lagi satu istilah lagi yang mungkin jarang didengar adalah FOPO, fear of others people opinion. Jadi takut dengan pendapat orang gitu ya. Kita takut orang lain ngomong apa tentang kita. Kita takut. Akhirnya kita berbuat sesuatu untuk cari perhatian supaya apa? Waduh, saya nggak diomongin orang, apalagi kalau omongannya yang jelek dan sebagainya. Tuhan katakan kamu nggak usah takut. Dia katakan hidup yang benar aja. Percayalah, Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan sayang kepada kita. Kita tuh berharga, kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Kalau kita sadar seperti itu, kita perlu nggak bersikap munafik, saudara? Nggak usah kan, hidup apa adanya aja, saudara sekalian. Dan kita boleh ingat, Tuhan katakan satu saat semua akan dibukakan. Nggak perlu kita bersikap munafik. Lawan daripada munafik adalah jujur, tulus, gitu ya, berintegritas, apa adanya, gitu ya. Kita hidup dengan apa adanya. Nah, saudara, maka sebagai penutup ada satu kisah, saudara ya. Kisah ini banyak versinya, saudara ya. Saya dengar dari waktu-waktu lalu, saudara bisa cari juga banyak ceritanya. Ini adalah kisah, saya pikir ini kisah imajinasi. Nggak tahu ada benernya nggak, saudara ya. Ini ada kisah yang menggambarkan tentang yang saya ingin kita dapat hari ini, saudara. Ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Dia kaya sekali gitu ya, tapi dia nggak punya keturunan, nggak punya anak. Satu kali di masa tua dia dipikir ini perusahaan saya mau apain nih ya gitu ya, dalam pikiran dia, saya mau wariskan kepada karyawan saya yang sudah setia melayani ngikut saya sekian puluh tahun gitu kan. Saya mau kasih ke salah satu dari mereka yang teruskan usaha ini. Maka kemudian hari dia kumpulkan semua karyawannya, lalu dia bilang, dia cerita gitu ya. Terima kasih kalian selama ini sudah ikut saya dengan setia puluhan tahun membangun usaha ini, sekarang besar gitu. Sekarang saya udah tua, waktunya saya mau istirahat lah gitu ya. Saya mau cari pengganti saya supaya perusahaan tetap jalan.
saya akan pilih salah satu dari kalian. Wah, saudara bayangkan kalau bos ngomong begitu sama kita karyawan kan, wah semua karyawannya begitu senang gitu kan ya. Wah, siapa tahu saya terpilih gitu, mungkin beberapa dari mereka pikir begitu, saudara. Nah, tapi saya akan kasih satu sebelum saya ingin lihat dulu kalian, dikatakan. Maka dikatakan dia bagikan benih kacang pada mereka. Nggak diceritakan kacang apa, pokoknya sejenis kacang, bagi setiap mereka dikasih benih. Benih pada mereka, dia bilang, kamu tolong tanam kacang ini dengan perlakukan dengan sangat baik dan penuh kasih sayang supaya kacangnya bisa tumbuh dengan baik, katakan ya. Apa yang kamu lakukan itu nanti menjadi cerminan bagaimana kamu akan memimpin perusahaan ini. Maka saya pengen tahu cara kamu melakukan benih kacang ini, jadi saya bisa menilai kalian tuh cocok nggak nanti kalian memimpin perusahaan ini. Itu dikatakan kalian saya bagikan, nanti suatu saat setelah waktunya akan dikumpulkan gitu ya. Nanti dari kalian saya akan milih salah satu yang meneruskan usaha saya ini. Lalu kemudian mereka masing-masing terima dengan senang hati, pulang betul-betul dirawat si kacang ini supaya tumbuh kan saudara benih ini ya. Semua lakukan dengan baik. Nah tiap hari kalau kerja mereka kadang-kadang ada waktu gosip, ngobrol gitu, cerita. Gimana pohon kamu? Saya udah beli pupuk yang bagus, sekarang udah tumbuh bagus loh, ini. Wah saya udah begini, wah cerita lah rame gitu ya. Mereka cerita satu sama lain. Nah waktu mereka cerita, sampailah di waktunya kemudian hari, waktu ditentukan. Jadi si bosnya bilang, tolong kalian besok ketemu, datang, bawa semua hasil itu, saya ingin tahu cerita kalian satu-satu bagaimana. Besoknya mereka bawa gitu ya. Pas bawa ada satu orang malah nggak ada itu ya, ada satu orang malah nggak ada yang tumbuh saudara. Wah diketawain sama yang lain, waduh kamu bukannya tanya kita tumbuh kok benihmu nggak tumbuh gitu ya. Ya tapi ya sudahlah gimana, dibilang iya saya udah berusaha setengah mati, tetap nggak bisa tumbuh gitu ya. Ya udah, nah oke lah kumpul semua, singkat cerita si bosnya tanya gimana kamu perlakuan ini sampai benihmu bagus sekali, wah ceritalah. Wah saya udah lakukan ini gitu ya. Lalu yang lainnya satu-satu dicerita. Kemudian sampailah yang bagian yang tadi yang tidak tumbuh ini. Kamu kenapa benihmu gak tumbuh, yang lain tumbuh bagus kok, yang kamu gagal gitu. Dia bicara, iya saya udah berusaha Pak, segala cara kasih pupuk, kasih air, sinar matahari dijemur. Sampai saya cari caranya gimana, tetap gak tumbuh. Sempat kepikir saya mau ganti benih ini gitu ya. Tapi saya bilang jangan gitu ya, kamu dikasih ini percayakan ini kamu kerjakan baik gitu. Istri yang mendukung dia. Jadi akhirnya dibilang saya nggak berani ganti juga, ya sudahlah saya jalan ini. Nah setelah semua cerita, lalu kemudian bosnya bilang adalah apa? Nah saya bersyukurlah dibilang sekarang saya ketemu siapa pengganti saya. Lalu dia pilih adalah apa? Benih yang tidak tumbuh yang dipilih saudara. Yang lain heboh dong, bos nggak salah nih kok pilih orang ini gitu. Lalu setelah itu bosnya cerita adalah apa? Saya menghargai dikatakan kalian semua udah kerja keras dikatakan ya. Tapi kenapa saya pilih orang ini jadi penerus? Karena orang inilah yang jujur dibilang. Kalian tahu nggak, benih kacang yang saya kasih sama kalian itu sudah saya rebus pakai air panas semua, air mendidih. Pasti nggak akan tumbuh dia bilang. Jadi kalau kalian datang tumbuh itu, pasti kalian ganti benih itu. Kalian beli yang lain, di tempat lain kalian bawa gitu loh. Jadi selama ini waktu mereka gosip cerita itu jujur nggak saudara? Wah sebenarnya saya kasih ini tumbuh lu bagus lu, ini. Saudara bayangkanlah dengan segala cerita. Luar biasa kan saudara ya, padahal nggak demikian kan saudara, mereka bohong semua kan, main drama saudara gitu ya dengan sikap ini. Nah tapi dikatakan si bos bilang tapi orang ini dia jujur, memang benih itu nggak akan tumbuh. Dia bilang maka saya minta dia akan jadi penerus kandela yang jujur, yang akan siap memimpin perusahaan ini ke depannya. Itu ya, ini kisah tadi sebenarnya kisah sederhana saudara. Itu begitu dibuka semua malu kan, karena semua saling tahu ternyata kita semua ini main drama, dia yang benar. Karena semua tahu kan saudara kan, semua ceritanya bohong saudara. Itu baru cerita kacang saudara. Tapi sekarang kita cerita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan bagaimana dengan kita? Tadi firman Tuhan katakan satu saat semua yang kamu rasakan itu akan terbuka. Cepat atau lambat orang munafik itu akan ketahuan. Dan waktu orang melihat bagaimana saudara. Nah bagaimana waktu orang lihat kehidupan kita hari ini sebagai seorang Kristen. Apa orang bisa melihat kita sebagai seorang Kristen yang orang bilang punya integritas, orang Kristen yang baik, ya betul-betul baik, dalamnya baik. Bukan luarnya doang, bukan pura-pura baik. Tapi kita memang baik. Kalau kita betul mengasihi Tuhan, kita betul mengasihi Tuhan. Bukan kelihatannya mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan, betul-betul takut akan Tuhan. Bukan kelihatannya. Kalau depan orang ini tapi begitu di rumah, waktu sendiri atau lagi sama orang lain, beda lagi ceritanya. Apa kita
hidup dengan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Nah, saya rindu Bapak sekalian, kita belajar hari ini, sudah katakan jauh-jauh hari, waspadalah terhadap ragi kemunafikan. Jangan sampai itu juga, ragi itu mempengaruhi hidup kita, tanpa kita sadari akhirnya kita menjadi seorang yang munafik, tanpa kita sadari, lalu setelah itu juga kita mempengaruhi orang lain, hidup juga jadi munafik. Atau kita justru berikan pengaruh yang baik. Hari ini, kenapa orang Kristen seringkali juga orang melihat tidak menghargai orang Kristen, kekristenan? Karena banyak orang Kristen yang munafik, saudara. Nah, jangan sampai itu adalah kita. Bagaimana karyawan kita, bahkan keluarga kita sendiri, suami, istri, orang tua, anak. Kenapa ada beberapa orang tidak mau ikut Tuhan? Karena melihat kehidupan yang munafik yang kita tampilkan. Tapi kalau itu dengan benar, orang melihat, saya ingin seperti dia. Dia ikut Tuhan, betul. Dia ikut Tuhan, saya pun ikut mau seperti dia. Nah, saya rindu setiap kita boleh belajar hari firman Tuhan ini. Mari kita belajar kembali. Jangan jadi seorang yang munafik. Tapi tadi Tuhan sudah ingatkan kita, bagaimana kita tidak jatuh. Takut akan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan itu sayang sama kita. Omongan orang gak usah pusingin, saudara. Tentu yang penting kita hidup benar, saudara. Tapi ingatlah, kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Kita berharga. Kita gak perlu lagi mencari penghargaan orang lain. Carilah penghargaan daripada Tuhan yang mengasihi kita dengan sepenuhnya. Nah, kira firman boleh ingatkan kita kembali untuk kita belajar takut akan Tuhan. Dan selalu ingat, Tuhan sayang kepada kita. Kita berharga di mata Tuhan. Maka hiduplah yang terbaik, yang memuliakan Dia. Dari masa muda kita, seumur hidup kita, jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal setiap kami dengan sempurna. Kau kenal kami apa adanya. Seluruh hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan Engkau. Tuhan, ampuni kalau dalam perjalanan kehidupan kami, mungkin banyak kali kami juga jatuh di dalam kemunafikan. Sehingga hidup kami, orang lain tersandung. Hidup kami, orang lain bahkan menjauh daripada Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan Tuhan tolong kami boleh memulai hal yang baru di dalam Engkau. Nah, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, hidup dengan apa adanya. Hidup dengan tulus, hidup dengan murni di hadapan Tuhan. Bahkan yang terutama Tuhan, arahkan kami punya hati yang takut akan Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan dan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga kehidupan kami, hidup kami terus diubahkan, di hidup yang terbaik, yang berusaha memperkenankan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu Tuhan hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kalau selama ini Tuhan, mungkin ada orang sekeliling kami yang belum melihat kebaikan Tuhan. Tuhan pakailah hidup kami menjadi berkat buat mereka. Untuk melihat hidup kami, membuat mereka boleh datang kepada Tuhan. Menyaksikan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Membuat mereka juga boleh menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu setiap kami masing-masing. Kalau kami ada pergumulan atau masalah apapun dengan pergumulan dengan hal kemunafikan ini, Tuhan tolong setiap kami. Kalau saya kami mencari penghargaan pada orang lain. Karena kami takut tidak dihargai. Karena kami merasa takut dijauhi oleh orang lain. Tuhan tolong setiap kami belajar percaya pada Tuhan karena kami berharga di mata-Mu dan Tuhan tidak pernah melupakan kami. Kami semua berharga di mata-Mu, makanya kami rindukan juga kami belajar hidup yang terbaik untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pilih kami sesuai dengan kebutuhan kami, firman menjadi bagian hidup kami, biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami semua dengan ajaib, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.